Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju dalam pergerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Saudara baca Alkitab di rumah saudara masing-masing karena saudara percaya apa yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Kita mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini mulai dari membaca dan merenungkannya ya. Karena kita hanya melakukan apa yang kita pahami. Nah, saudara-saudara, selamat datang dalam kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Manting ya. Kita mengkaji Alkitab bersama-sama lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Bangkit murid-murid Tuhan yang suka baca Alkitab, yang bertekun dalam pengajaran firman, dan juga apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, silakan saudara taruhkan di live chat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita maju dalam kegerakan bersama-sama ya, kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan, kita menghidupinya dengan cara mulai dari cara yang paling sederhana ya. Kita baca, kita mengerti, kita mempraktekannya ya. Jadi selamat datang di dalam kajian ini. Saya menyapa semua sahabat-sahabat. Silakan saudara taruhkan nama saudara di live chat ya, biar kita saling kenal satu sama lain. Dan kali ini kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-18 ya. Injil Matius pasal yang ke-18. Sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta, berikanlah kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh memahami isi kitab suci. Tuhan Yesus, tuntun kami pada kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa setan, kuasa kegelapan mencuri benih kerajaan Allah, merampas benih kerajaan Allah. Kami berdoa biarlah hati kami siap, hati kami gembur untuk ditaburi benih kerajaan Allah, agar firman Tuhan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan datang menumbuhkan iman kami, menyucikan kami, menyempurnakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya akan membaca Injil Matius pasal 18 dan buat sahabat-sahabat firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat, dan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Mari kita mengkaji kebenaran firman Allah pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor itu di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga
Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Saya menyapa sahabat ya. Joseph Chong, thank you for watching my live streaming ya. Terima kasih. Juga ada Maria Simbolon, Mince Seben, terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang lain ya. Salam kenal. Nah, kita pagi hari ini akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-18. Ya, pasal 18. Saudara ya. Nah, pasal 18 ini saudara berisi tentang pengajaran Yesus ya. Sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana kita harus hidup dalam komunitas kerajaan Allah. Jadi kita yang sudah mengikuti kajian-kajian ini dari Injil Matius pasal 1 ya. Jadi di Injil Matius itu ada 5 kelompok pengajaran ya. Ada 5 kelompok pengajaran, yaitu pasal 5 sampai pasal 7 tentang hukum dan etika dan moral ya kerajaan Allah. Ini pasal 5 sampai pasal 7. Baru ada pasal 10 tentang orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah, jaminan terhadap orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah. Pasal 13 tentang perumpamaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentang apa saja. Dan pasal 18 ini masuk dalam kelompok ajaran Yesus, yaitu karakteristik cara hidup warga kerajaan Allah. Ya, jadi kalau di Injil Matius ada 5 kelompok pengajaran, dan pasal 24 sampai pasal 25 itu tentang akhir zaman. Ya, jadi kalau kita baca Injil Matius ada 5 kelompok pengajaran dan 5 narasi-narasi utama. Ya, jadi saya harap saudara juga baca Alkitab di rumah
Ya, saya juga menyapa sahabat M Syukur SE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat sahabat M Syukur ya, dan juga buat sahabat Peri-Peri ya. Salam interaksi, Tuhan Yesus memberkati. Buat M Syukur, Alkitab itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami, dimengerti dan dihidupi. Ya, dilakukan. Karena Alkitab ini tebal sekali ya. 4 kali lipat dari Al-Quran. Al-Quran itu cuma ya seperti 2 atau 3 kitab di dalam Alkitab. Tipis ya Al-Quran ya. Tidak sampai 1/4 Alkitab. Nah, Alkitab makanya bukan untuk dihafal, tapi untuk dipaham, dimengerti dan dilakukan. Nah, jadi kalau kita baca nggak masalah. Ya. Daripada ngafalin bahasa asli tapi nggak tahu isinya, nggak tahu artinya, ya. Makanya banyak sahabat-sahabat dari seberang itu bingung ajaran juga, karena apa? Mereka nggak tahu isi Al-Quran. Makanya apa yang dilakukan apa yang diajar oleh ustadz-ustadz itulah yang dilakukan, ya. Jadi biar si M Syukur ini sedikit dapat wawasan ya, bahwa Alkitab itu beda jauh, beda dengan yang ditulis sekali, yang ditulis ya. Alkitab ditulis 1500 sampai 1600 tahun, ditulisnya lama sekali saudara ya, oleh kurang lebih 40 penulis. Jadi sangat beda jauh dengan yang ditulis oleh Utsman ya, produk politik Utsman. Nah, kita lanjut bahwa pasal 18 ini masuk dalam kelompok pengajaran Yesus yang utama ya. Yesus itu punya tema pengajaran Injil Kerajaan Allah. Ya. Jadi ya M Syukur, kamu harus terima Al-Quran itu nggak sampai 1/4 Alkitab. Alkitab itu banyak sekali isinya. Ya, makanya orang Kristen itu tidak miskin literasi. Ya, seperti itu. Nah, kita melihat ya bagaimana karakteristik atau cara hidup warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu hidupnya seperti apa? Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 18 ini. Ya. Jadi kita melihat di sini ya topiknya seputaran kerendahan hati, kepedulian terhadap yang lemah, disiplin dalam gereja, pengampunan dan kasih. Ya. Jadi kita melihat ada ayat 1 sampai 5 tentang kerendahan hati, baru pasal ayat 6 sampai 9 tentang peringatan terhadap dosa yang menyesatkan, ayat 10 sampai 14 tentang gembala yang mencari yang terhilang, ayat 15 sampai 20 disiplin dalam komunitas gereja, dan ayat 21 sampai 35 perumpamaan tentang pengampunan. Ya, kamu sudah diteliti ya. Kitab kamu juga direvisi ya, ditulis bahkan dibakar sebelum ya zaman Utsman dibakar. Jadi apakah ya Quran yang ditulis Utsman sama dengan Quran zaman Muhammad? Kamu kan nggak tahu juga. Oke, M Syukur, Tuhan Yesus memberkati. Saya menjama juga hambanya Rahmawati. Terima kasih ya sudah ada bersama-sama. Nah, di dalam kerajaan Allah, warga kerajaan Allah sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, ya untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, atau saudara ingin menemukan greatness dalam hidupmu, ya Yesus berkata ya, Yesus memanggil anak kecil lalu lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak
bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, jadi anak kecil ini menggambarkan kepolosan dan ketulusan. Ya, waktu menerima pengajaran, saudara. Kalau orang besar ya seperti M. Syukur ini kan sudah orang besar ya, sudah didoktrin, sudah diisi ya dengan banyak pengajaran-pengajaran yang waktu dia menerima itu ya, kita semua menerima itu, kita belum punya filter, belum punya kemampuan untuk memilah apakah ini benar, apakah ini dusta, apakah ini betul-betul terjadi ya. Ya, kalau orang besar kan dia sudah banyak isinya ya. Tapi kalau anak kecil, mereka polos, tulus. Ya, makanya untuk menerima kerajaan Allah harus menjadi seperti anak kecil. Hati kita harus murni, harus polos, harus tulus. Ya, kita harus menyingkirkan atau membuangkan apa yang selama ini kita rasa kita paling tahu, kita rasa kita paling hebat, kita rasa kita paling jago, ya. Harus dibuang semuanya. Makanya Tuhan Yesus bilang bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat, bertobat itu bahasa aslinya metanoia. Ya, metanoia, bahasa Yunaninya metanoia, artinya berubah cara berpikir. Ya, jadi berubah cara berpikir. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus berubah cara berpikir ya. Artinya begini, berubah keyakinanmu, berubah agamamu, berubah nilai-nilaimu, berubah prinsip hidupmu. Datang kepada Yesus. Dan milikilah prinsip kerajaan Allah, milikilah hukum kerajaan Allah. Itu maksudnya kata bertobat ya. Jadi ya, seperti teman-teman dari seberang sana ya, mereka berusaha membaca Alkitab seperti mereka membaca kitab mereka. Tidak bisa nyambung, saudara. Karena mereka membaca Alkitab seperti mereka membaca ayat turun di Makia, ayat Madaniyah ya. Gak bisa, Alkitab itu lain, saudara. Alkitab itu beda. Walaupun ada kata-kata yang sama, tapi punya pengertian yang berbeda. Itu masalahnya ya. Jadi seperti M. Syukur ini memaksa apa yang mereka pahami di dalam kitab mereka sama dengan konteks di dalam Alkitab. Padahal mereka itu tidak baca Alkitab, mereka cuma tahu kutip-kutip. Tapi kalau baca Alkitab seutuhnya, mereka nggak baca Alkitab seutuhnya. Ya, kelihatannya jago ya gitu kan, tapi cuma modal copy paste gitu loh. Tapi kalau udah tanya dibaca seluruhnya enggak. Waktu ditanya balik juga nggak bisa jawab. Ya tahu? Nah, jadi Yesus berkata, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang berani merendahkan diri sedemikian rupa, mengosongkan dirinya. Sama seperti Yesus mengosongkan dirinya. Dia yang ilahi, dia yang adalah Allah, dia rela menjadi manusia. Ya, dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa untuk menyelamatkan manusia. Begitu juga dengan kita yang mau masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus mengosongkan diri kita dengan penuh kerendahan hati dan menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil menyambut Yesus. Wow, ya. Makanya disuruh bertobat. Yesus datang kepada siapa? Kepada ya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang sudah beragama, yang mereka percaya Allah itu esa. Ya, makanya percaya Allah itu esa tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Ya, iblis-iblis pun, setan pun percaya Allah itu esa dan mereka gemetar. Ya, jadi percaya Allah itu esa tidak cukup membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Jadi yang membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus merendahkan diri sedemikian rupa. Ya, Anda
merendahkan diri sedemikian rupa untuk menerima Yesus Kristus. Ya, artinya Anda buang semua keyakinan-keyakinan agamawimu, ya, tinggalkan. Ya. Jadi untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, rendahkan dirimu dan terimalah kerajaan Allah dengan tulus hati. Ya, jadi ya buat Franklin. Jadi buat ini Nuawitea lagi ya. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Nah, jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah harus orang yang bertobat. Orang agamawi tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Termasuk orang agama Kristen. Ya, orang yang saya sering sebut dengan Kristen tomat, saudara-saudara. Ya. Minggu tobat, Senin kumat. Ya. Karena tidak ada pertobatan. Bertobat itu penting sekali, saudara. Ya, bertobat artinya berubah cara berpikir. Nah, Anda harus menyadari, Anda itu hanya sebatas pikiran-pikiran kamu. Apa yang Anda pikirkan, itulah Anda. Apa yang diinstal di dalam pikiranmu, itulah kamu. Ya, seperti M. Syukur dan Nuawitea ini ya, sudah diinstal di pikiran mereka sejak kecil. Injil telah dipalsukan lah ya. Injil begini, begitu dan sebagainya. Padahal di sisi lain diajarkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Tapi bagaimana mereka mau beriman? Baca aja kagak tahu, isinya aja kagak tahu. Ya, waktu disuruh baca Alkitab dibilang sudah dipalsukan. Ya, kasihan ya. Jadi yang pelin-pelan itu siapa? Sebelah sana atau sebelah sini? Oke ya. Jadi ini ya kajian ya. Kalau bertanya sesuai Matius pasal 18 lah. Kamu nggak usah bertanya kiri kanan muka belakang, karena dijelasin juga kamu tidak mengerti dan kamu tidak mau mengerti. Ya, saya nggak tahu latar belakang pendidikanmu seperti apa, tapi kalau Anda adalah orang akademik, Anda akan belajar memahami cara orang memahami ya. Anda harus fair, karena Anda tidak bisa memaksakan cara Anda baca kitab kalian ke Alkitab ya. Sama seperti kalau saya paksakan cara saya baca Alkitab ke kitab kalian, pasti hancur, saudara. Nah, di Alkitab jadi pasal 18 ini pengajaran Yesus tentang warga kerajaan Allah. Bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Untuk masuk menjadi warga kerajaan Allah tidak ada cara lain selain bertobat. Ya. Dengan bertobat itu saudara ya, kalau di Alkitab orang bertobat itu dia lewat pengakuan. Yang mengaku Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dia pengakuan iman saudara-saudara ya. Percaya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita dan memberi diri dibaptis. Ketika orang bertobat, dia mengalami satu fase rohani yang namanya diciptakan kembali, lahir kembali, menjadi suci, menjadi murni. Casing boleh sama, tapi rohnya baru. Rohnya diciptakan baru. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, lahir dari air dan roh, lahir kembali. Ya, lewat apa? Pertobatan. Ya, jadi sama seperti ini ya, paling logis saya tanya, kenapa Anda jadi warga negara Indonesia? Kenapa Anda jadi warga negara Indonesia? Karena Anda lahir di Indonesia. Makanya Anda jadi warga. Begitu pula kalau Anda mau jadi warga kerajaan Allah, Anda harus terlahir di dalamnya. Ya, makanya waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, kita percaya, kita memberi diri dibaptis, kita mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Ya, itu baptisan ya. Lambangnya mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus,
kita diciptakan baru. Ya, coba kita lihat di Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ini yang tulis pakar Taurat, ya. Rasul Paulus yang tulis. Dari kecil dididik secara Taurat. Ya, orang yang mengerti Taurat, bukan Yahudi jadi-jadian, ya. Coba kita lihat, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kita diciptakan dalam Kristus. Kita adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus, saudara-saudara. Jadi waktu kita lahir kembali, kita diciptakan baru. Ya, makanya Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi buat syukur sama nuawi, Tuhan Yesus memberkati engkau, ya. Allah mengasihi engkau. Ya, lebih baik kamu baca Alkitab sungguh-sungguh deh, daripada kamu ganggu-ganggu, nggak tahu jelasnya kemana, ya. Kamu harus tahu apa sih isi ajaran orang Kristen yang sebenarnya, daripada nuduh-nuduh dari pandangan kamu. Kamu merasa sudah agamamu paling benar lah, kitabmu paling benar dan sebagainya. Apa iya demikian? Ya, apakah engkau sudah bersedia dikaji ya, kalau Alkitab ini sudah lewati banyak hal, ya. Alkitab sudah lewat kritik di abad pertengahan, ya, waktu abad pencerahan. Ya, Alkitab sudah lewati kritik teks, konteks, historik, ya, kritik narasi, kritik sejarah. Udah lewati berbagai macam uji coba Alkitab ini, ya. Mau dibakar, mau dimusnahkan, tetap ada terus sampai sekarang. Karena Allah sanggup menjaga kitabnya. Haleluya, ya. Allah sanggup menjaga kitabnya. Allah sanggup menjaga firman-Nya. Allah Maha Kuasa. Allah tidak pilih kasih, tidak diskriminatif. Allah sanggup menjaga Alkitab karena Alkitab adalah firman-Nya. Nah, ini Alkitab luar biasa, ya, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Bahkan sampai ke bahasa-bahasa daerah, ya. Puji Tuhan. Itu bukti bahwa Allah mengasihi seluruh suku bangsa dan bahasa. Ya. Bukan cuma satu bahasa. Allah di dalam Alkitab bukan Allah yang hanya mengerti satu bahasa. Allah yang mengerti semua bahasa manusia, bahkan bahasa tetesan air mata. Nah, kita lanjut, saudara, ya. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus lahir. Untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, Anda harus merendahkan diri dan bertobat. Ya, tanpa Anda bertobat, Anda boleh beragama seumur hidup, ya. Tapi agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Agama apa saja, termasuk agama Kristen, ya. Jadi kalau Anda orang Kristen agamawi yang tidak bertobat, Anda masuk gereja, keluar gereja seumur hidupmu, tapi Anda tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Makanya bertobatlah, ya. Saat ini kalau engkau dengarkan suara firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, karena selama dikatakan hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, kita lanjut di ayat 6, saudara-saudara. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Di sini, ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, jadi Yesus sendiri menubuatkan, mengajarkan bahwa penyesatan itu memang harus terjadi dan, ya, pasti terjadi.
Nah, makanya saudara ya, setiap orang baca Alkitab yang tidak tahu cara membaca Alkitab akan baca dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Ya, kalau Nuwawi datang ya, dia akan membaca dengan kacamatanya dia. Syukur datang, Syukur akan membaca dengan kacamatanya dia. Karena mereka belum mengalami pertobatan. Tapi orang kalau mengalami pertobatan, dia membaca Alkitab dengan kacamatanya Yesus Kristus. Haleluya ya. Ya, dia tidak datang dengan membaca, oh karena saya sekolah S3, saya pintar. Enggak, saudara. Oh, saya dari denominasi ini, saya dari agama ini. Enggak, saudara-saudara. Dia membaca apa sih yang Yesus katakan, apa sih yang Yesus ajarkan. Ya, seperti itu saudara. Jadi beda ya, kalau orang agamawi baca Alkitab cari kelemahan-kelemahan, cari kekurangannya. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, waktu mereka baca Alkitab, mereka menemukan kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Nah, jadi memang penyesatan itu harus terjadi. Waspada dalam kerajaan Allah, ya. Jadi anak kecil di sini melambangkan mereka yang ya masih belum dewasa iman. Ya. Mereka masih lemah, masih baru ya dalam iman. Dan kalau ada orang yang membelokkan keyakinannya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan celakalah. Ya, jangan sampai ya. Di sini bahkan Tuhan Yesus katakan hal yang ekstrim ya. Kalau matamu, kakimu menyesatkan engkau, penggalah daripada engkau binasa. Ya, artinya Tuhan Yesus menggunakan bahasa hiperbola di sini ya. Ya, memotong tangan, kaki, mencungkil mata untuk menghindari dosa. Ini bahasa-bahasa hiperbola. Artinya Tuhan ya mau kita mengalami apa yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan. Tuhan tidak mau kita binasa. Makanya saudara jangan sampai saudara menyesatkan orang. Ya, hukumnya berat saudara. Ya, penyesat itu hukumnya berat. Dan juga jangan Anda mau disesatkan karena Anda masih kecil dalam iman. Makanya belajar baca Alkitab. Banyak orang ya tidak mengerti isi kitabnya. Banyak orang Kristen juga tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Nah, jadi Alkitab ini harus dimengerti dan harus dikerjakan, saudara-saudara. Harus dihidupi. Dan manusia hanya dapat melakukan apa yang dia mengerti, apa yang dia paham. Ya, kalau Anda tidak mengerti, tidak mungkin Anda melakukan. Ya, sama dengan M. Syukur ini. M. Syukur ini tidak mengerti isi Alkitab. Jadi dia nggak tahu. Ya, dia bisa kutip, bisa baca, tapi dia nggak ngerti. Dia nggak tahu, saudara. Seperti itu ya. Jadi saudara-saudara ya, dalam kerajaan Allah yang Tuhan mau kita hidup benar, hidup kudus, supaya kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, nah, kita melihat di sini di ayat 10 sampai 14, Yesus memberi perumpamaan ya. Di ayat 10 di sini dikatakan, jangan menganggap rendah seorang anak dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi jangan menyesatkan dalam kerajaan Allah, jangan menyesatkan saudara-saudara. Jadi setiap anak-anak kecil ada malaikat-malaikatnya. Di dalam Alkitab ya, kita percaya ada bala tentara kerajaan Allah, malaikat-malaikat surgawi datang berkemah, datang melindungi setiap anak-anak Tuhan. Ya, dari anak kecil sampai ya umur berapapun ada malaikatnya.
Jadi dalam kerajaan Allah, malaikat-malaikat datang melayani anak-anak kerajaan Allah. Siapakah anak-anak kerajaan Allah? Kita semua, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Ya. Bro, Anda sudah baca Perjanjian Baru semuanya? Ya, saya masih saksikan ya. Anda sudah baca satu kitab Injil Matius, satu kitab Injil Markus, satu kitab Injil Lukas? Sudah nggak? Ya, karena butuh pergumulan lebih besar untuk baca ya daripada sekedar hafal. Ini kitab ini panjang sekali, banyak sekali. Saya kurang yakin kalau Anda sudah baca. Ya, jadi kata-kata itu tidak pernah lepas dari konteks. Ya, syukur tidak pernah lepas dari konteks ya. Barangkali Anda orang sarjana ekonomi ini kali ya, ada SE-nya di belakang. Jadi kalau istilah-istilah ekonomi Anda tidak bisa paksakan kepada istilah-istilah kedokteran. Ya, jadi sama istilah-istilah di kitabmu Anda tidak boleh paksakan di dalam istilah-istilah di dalam Alkitab. Ya, kalau orang akademik mengerti itu ya, ada namanya terminologi. Terminologi Alkitab berbeda dengan terminologi kitab kalian. Jadi jangan dipaksakan. Alkitab tidak boleh dibaca secara asbabun nusul. Ya, syukur. Ya, kalian memahami kitab itu secara asbabun nusul. Alkitab bukan seperti itu. Punya teks sendiri ya. Semoga kamu paham. Nah, kita melihat ya, Yesus mengumpamakan ada domba satu yang hilang dari antara 100 kawanan domba. Pasti gembala yang baik akan mencari yang terhilang. Saudara ya, gembala yang baik akan mencari yang terhilang, dan waktu dia menemukan yang terhilang, seisi rumah akan bersorak-sorai. Demikianlah Tuhan mau agar manusia ini tidak ada satupun yang terhilang. Makanya masih ada waktu sekarang ini. Ya, jadi waktunya ya beda. Kalau di Kristen waktu kasih karunia Allah ini masih sekarang ini. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara bertobat, itu waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau di dalam Kristen, kalau kita sudah di neraka, tidak ada jalan balik. Ya, tidak ada ajaran nanti di neraka oleh kasih karunia Tuhan Anda boleh dipindahkan ke surga. Ya, tidak tahu kapan. Baru Anda boleh lewati jalan 7 utas rambut. Siapa yang dapat menjalaninya boleh masuk surga. Enggak ada, saudara. Justru waktu kasih karunia Allah itu waktu kita hidup sekarang ini. Waktu kita hidup sekarang ini ada kesempatan untuk kita berbalik percaya kepada Tuhan, bertobat dan beroleh keselamatan. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, palu terakhir diketuk dalam penghakiman, orang yang percaya yang sudah lahir baru dalam kerajaan Allah masuk dalam kerajaan sorga, dan yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan masuk neraka. Itu sudah selesai. Seperti itu, saudara, kalau kita baca Alkitab. Ya, jadi Yesus tidak menghendaki satupun binasa, saudara-saudara. Jadi kalau Anda mendengarkan berita firman Tuhan Anda ya hari ini, jangan keraskan hatimu. Haleluya Yesus. Ya. Dan kita lanjut ya. Nah, di sini tentang bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah saling menegur satu sama lain ya. Jadi apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya. Jadi dalam kerajaan Allah, Yesus mengajarkan kita
bagaimana aturan kita saling menegur satu sama lain. Ya, jadi kalau kita tahu ada seseorang yang berbuat dosa dalam komunitas kerajaan Allah, kita tegur dia 4 mata. Ya, kalau dia belum dapat diyakinkan atau belum mendengar teguran waktu kita menegur dia pada 4 mata, saudara, panggil saksi. Ya, orang-orang yang menjadi saksi, 2 atau 3 orang untuk datang menegur. Ya. Lalu setelah itu baru di hadapan jemaat. Ya. Baru di hadapan jemaat. Ya, jadi jika dia tidak mau bertobat, perlakukanlah dia sebagai orang yang tidak percaya, orang yang tidak memahami. Jadi prinsip ini, saudara, tujuannya adalah disiplin membawa pemulihan, bukan penghukumannya. Karena Alkitab itu lebih kepada relasional, hubungan kita dengan Bapa dan hubungan kita dengan sesama. Ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, saudara-saudara. Ya, dan di sini adalah hal yang luar biasa, ya. Karena begini, dalam kerajaan Allah kita harus waspada dengan perkataan-perkataan kita. Kita harus waspada, saudara. Karena kita diberi otoritas. Kita diberi otoritas, ya. Tuhan Yesus katakan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi ada otoritas bagi warga kerajaan Allah, punya otoritas. Kalau kita lihat di Matius pasal 16, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, orang-orang percaya diberikan kunci kerajaan Allah. Ya, di mana dia dapat mengunci gerbang-gerbang neraka, ya, gerbang Hades, dan dapat membuka gerbang-gerbang surga. Lewat apa, saudara? Lewat pengakuan iman. Makanya, saudara, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Lewat apa, saudara? Pengakuan iman kita. Nah, ini luar biasa, saudara, ya. Anda itu istimewanya luar biasa. Ya, terima kasih buat Ibu Mika Mei, ya, yang sudah support, ya. Jadi saudara-saudara, Anda itu istimewanya luar biasa karena Anda anak-anak kerajaan Allah. Anda ada otoritas dalam menegur, ya, menegur orang. Kalau ada dosa, ada salah, Anda tegur dia 4 mata. Tapi kalau dia masih, orang Jawa bilang masih ngeyel, saudara-saudara, ya, panggil saksi 2-3 orang, diklarifikasi persoalannya. Kalaupun dia masih menolak, tidak mau bertobat, ya, dibawa kepada jemaat, ya, dilaporkan kepada jemaat, saudara, sebagai komunitas. Ya, jadi kalaupun dia tidak mau bertobat, perlakukan dia sebagai orang luar. Wow, ya. Nah, di sini ada yang menarik, saudara, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini berapa banyak orang Kristen yang percaya apabila ada 2 orang murid bersepakat meminta dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Ya, kita yang bersepakat, 2 orang murid Tuhan, ya, 2 orang warga kerajaan Allah bersepakat, saudara, mujizat pasti terjadi. Ada contohnya nggak? Ada, saudara, ya. Rasul Paulus, saudara, waktu ditangkap dengan Silas, ya, dimasukkan di penjara di Filipi, 2 orang, saudara. Setan pikir setan sudah berhasil menghalangi pemberitaan Injil kerajaan Allah. Tapi dia lupa hukum ini, saudara, ya. 2 orang bersepakat. Paulus dan Silas bersepakat. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Mereka berdoa. Ya, pintu-pintu penjara, ya, terjadi gempa bumi, saudara. Ya, pintu-pintunya terbuka semua. Sampai kepala penjaranya ketakutan dan mau bunuh diri karena
Ya. Karena apa saudara? Karena Rasul Paulus ya dipikir semua tahanan sudah lari dan dia yang bertanggung jawab, pasti dia yang kena hukumannya saudara. Tapi Paulus katakan jangan apa-apakan dirimu, kami masih ada di sini semua. Ya, mujizat Tuhan terjadi ya. Saya juga banyak mengalami mujizat ini. 2 orang bersepakat ya. Paling saya praktikkan dengan istri. Ya, jadi kalau Anda suami-suami, istri-istri, orang yang paling tepat untuk Anda bersepakat adalah pasanganmu sendiri ya. Jadi Anda bahagia ya kalau Anda punya sama pasangan yang beriman. Suami istri yang beriman kepada Yesus. Kalaupun Anda tidak punya sahabat atau teman untuk bersepakat, paling tidak di gereja Anda punya teman untuk bersepakat. Atau ya seperti kita saat ini, kita punya komunitas untuk bersepakat meminta dalam nama Yesus. Ya. Oke, Wan Sinaga, kamu punya bukti nggak Alkitab dirubah? Kapan dirubah? Di mana dirubah? Oleh siapa? Kamu punya bukti? Jangan kamu asumsi, ya. Jadi Wan Sinaga, jangan cuma datang dengan asumsi kamu. Kamu bawa bukti di sini, data-data. Tahun sekian dirubah oleh ini, oleh itu, baru kamu bisa dikatakan hebat ya. Kalau kamu datang dengan asumsi, kamu korban hoax, korban copy paste kamu. Ya, jadi di sini lagi Tuhan Yesus ajarkan bahwa sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus berjanji. Wow, luar biasa ya. Yesus itu sejak lahirnya disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Ya. Dengan Yesus Kristus jadi manusia, Allah beserta kita. Ya. Allah menjadi manusia. Allah ada di antara kita. Lewat apa? Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya ya Yesus Kristus berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, Yesus berjanji saudara. Nah, Yesus mengatakan kalau ada 2 orang, 3 orang berkumpul demi nama Yesus ya. Kayak kita ini, kita berkumpul demi nama Yesus walaupun lewat sosmed. Ya. Lewat sosmed, kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam kehidupan saya, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi ini otoritas anak-anak Tuhan. Jadi pasal 18 ini ya, warga kerajaan Allah, karakteristik warga kerajaan Allah dan aturan-aturan sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah, kita akan lanjut ya. Buat Wan Sinaga, kamu datang dengan bawa data, jangan kamu cuma paste copy paste ya, modal asumsi. Nah, kita melihat hukum dalam kerajaan Allah ya. Lalu di sini Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Wah, 7 kali itu sudah hebat saudara. Sudah sangat hebat itu 7 kali mengampuni. Ya, karena kalau di dalam hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Anda sudah mengampuni sampai 3 kali itu sudah luar biasa dalam hukum Taurat. Apalagi 7 kali saudara. Tapi Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wah, luar biasa saudara. Artinya mengasihi, mengampuni itu tidak ada batasnya. Ya, jadi kenapa orang Kristen harus mengasihi dan mengampuni? Karena itu hukum dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita di Indonesia hukumnya apa saudara? Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari situ menjadi dasar hukum kita, turun baru ada turunan-turunannya ya. Penerapan dan sebagainya. Kalau kita warga kerajaan Allah, hukum kita adalah hukum kasih. Yesus sudah menyempurnakan
Yesus sudah menggenapi ya hukum Taurat dengan satu kata, kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya. Hubungan dengan Bapa dan hubungan dengan sesama. Seperti itu ya. Jadi ini hukum dalam kerajaan Allah. Anda dan saya, orang yang berdosa, kita menerima kasih Tuhan yang berlimpah. Amin. Kita orang Kristen diselamatkan oleh belas kasihan, oleh kasih karunia. Karena apa? Yesus tahu tidak ada satupun dari kita yang sanggup hidup melakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu bagaikan lingkaran setan. Ya, saya menyebutnya sebagai lingkaran setan. Kenapa? Karena kalau Anda gagal satu, gagal semua. Ya, misalnya Anda sudah berpuasa 30 hari ya, atau Anda sudah berpuasa ya 29 hari. Lalu tiba-tiba hari ke-30 Anda gagal, maka batallah seluruh puasa engkau. Ya, begitulah dengan hukum Taurat. Anda gagal satu, batal semua. Gagal semua. Makanya dia bagaikan lingkaran setan, membuat orang bukan makin lebih baik, makin lebih berdosa. Dengan apa saudara? Bungkus agama. Dengan bungkus agama. Bahaya saudara ya. Jadi spirit agamawi ini yang bahaya saudara. Bukan orang beragama, tapi spirit agamawi. Spirit agamawi ini yang menolak kerajaan Allah. Nah, kita melihat Yesus memberi perumpamaan ya. Ada seorang yang punya hutang, di sini disebut 10.000 talenta. Ya, barangkali kalau kita konversi dengan keuangan kita ya. Punya hutang 10 miliar. Ya, punya hutang 10 miliar, tapi dia tidak mampu membayarnya sehingga dia harus dihukum. Dan dia memohon. Raja itu ya tergerak belas kasihan melihat dia dan akhirnya diampuni, saudara ya. Tapi waktu dia keluar, dia lihat hamba yang lain temannya punya hutang kepadanya 100 juta, langsung ditangkap, mau dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya. Ya, jadi itu gambarannya saudara. Kita ini dosa kita begitu besar sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya saudara ya, kalau kita mengampuni seperti Yesus mengampuni kita, kita mampu mengampuni semua orang. Kenapa? Karena kita merasa diri kita paling berdosa. Ya, orang yang mengalami kasih karunia Tuhan akan mampu melakukan itu. Orang yang menjadi warga kerajaan Allah akan mampu melakukan hukum, mengasihi, mengampuni. Jadi bahkan musuh kita harus kasih, kita harus ampuni. Ini ajaran Yesus Kristus saudara. Ya. Dan Anda kalau Anda mengasihi, mengampuni, Anda orang paling powerful sedunia. Kenapa? Anda tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, putus asa. Karena apa? Anda mengasihi, mengampuni. Ya, orang yang sakit hati, kecewa dan segala macam, orang-orang itulah yang akan mengalami berbagai macam pergumulan sakit penyakit. Ya, tapi kalau dia mengasihi, mengampuni, dia orang berkemenangan. Jadi ini hukum dalam kerajaan Allah. Jadi dari pasal 18 ini ajaran Yesus tentang warga kerajaan Allah dan hukum dalam kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Semoga saudara diberkati. Amin. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Ya, besok kita akan mengkaji Matius pasal 19. Mari saudara baca Alkitabmu di rumah ya. Dalam kegerakan DLKP ini saya mendorong anak-anak Tuhan baca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kita datang dalam kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat sambut hari dengan penuh sukacita. Kita sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan.
saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat. Ya, silakan saudara bagikan kepada teman-teman saudara, di wall saudara atau di grup-grup saudara. Saya percaya firman Tuhan jadi berkat, dan dengan demikian Anda juga sudah bergandengan tangan ikut memberitakan firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kami membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, dan kami ada kajian, kami belajar untuk memahami isi Alkitab, isi kitab suci. Kami percaya Roh Kudus memberi kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa buat setiap orang yang mengikuti pemberitaan ini, pertobatan terjadi, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi, pengampunan dosa terjadi. Dan kami berdoa mujizat kelepasan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat. Terima kasih buat apresiasinya. Dan mari maju ke gerakan bersama-sama. Ya, jumpa lagi besok bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik, DLKP ya, Daily Life Kingdom Principle. Kita akan mengkaji Matius pasal 19. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.